Perjuangan, sehingga bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah Kota Depok, kepada Kiai Idris Somad, kepada Imam Budi Hartono untuk menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kadisdik Provinsi Jawa Barat mengenai tentang urgennya anak sekolah yang terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA negeri di bumi Kota Depok yang kita cintai dan kita banggakan bersama kawan-kawan perjuangan. Untuk itu tidak ada pilihan lain, revolusi pendidikan harus segera dicanangkan 18 Juli di bumi Kota Depok yang kita cintai dan kita banggakan bersama kawan-kawan perjuangan. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kalian semua untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan pendidikan yang lebih layak, yang mengutamakan untuk seluruh segenap warga Kota Depok dengan segenap cita-cita dan harapan besarnya untuk mengikut terjun langsung dalam arti kepada Indonesia emas kawan-kawan perjuangan, bahwa pendidikan adalah hal yang mutlak. Penyelenggara negara, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan tentunya Kemendikbud termasuk Presiden Republik Indonesia Jokowi harus tidak bisa berdiam diri untuk melihat situasi dan keadaan yang rumit tanpa solusi bagi warga Kota Depok untuk bisa melanjutkan sekolah di SMA negeri kawan-kawan perjuangan. Karena SMA negeri yang ada di Kota Depok hari ini sangatlah minim dan tentunya tidak sama yang terjadi ketika Kementerian Pendidikan Nasional menerapkan 3 sistem zonasi, akreditasi, dan prestasi. Tentunya Kota Depok hal yang harus menjadi perhatian atensi pemerintah pusat. Setuju kawan-kawan? Mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah kawan-kawan perjuangan, kita bukan berdiam diri, marilah sama-sama kita melayangkan doa kepada para depaning pada Paduka yang mulia Bung Karno Hatta, Bunda Putra Bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Berapa selesai? Kelas 2 SMA. Jadi kepentingan saya bagaimana menyelamatkan warga Kota Depok untuk bersekolah, siapapun orangnya, siapapun agamanya, siapapun sukunya, kita harus selamatkan dari sekolah 12 tahun ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wido sudah menyampaikan aspirasinya. Untuk selanjutnya mungkin Pak Roy. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis yang mewakili pemerintah Kota Depok beserta jajarannya yang hari ini hadir, dan kawan-kawan semua perwakilan Ormas LSM yang hari ini hadir. Clear Pak, SMP, SD tidak ada masalah. Jadi jangan sampai nanti pada salah paham bahwa dari awal DKR secara gentleman mengucapkan terima kasih, walaupun kadang kita banyak berseberangan dengan pemerintah. Tapi soal lempengan ini saya luar biasa. Itu fair lah ya. Besok Kadis. Nah, terus yang kedua Bapak, persoalan hari ini adalah untuk menolong sesamanya. Tidak perlu Pak dengan jabatan, cukup kita jadi manusia. Amin. Ya, apalagi mohon maaf, namanya pendidikan wajib itu hak semua rakyat, mau kaya mau miskin. Kita siap kok taat aturan, 32 minimal, 36. Betul. Siap kalau negara juga taat aturan. Betul. Sudahkah negara itu taat aturan dengan memberikan sekolahan yang layak, sekolahan yang cukup kepada pemerintah Depok? Cukup. Dengan 2 juta rakyat, 15.000 lebih lulusan SMP, apakah mampu 15 sekolah negeri dan 4 SMK? Jawabannya tidak mampu. Nah, karena sama-sama kita nggak mungkin mentaati aturan Pak, maka harus adalah win-win solusi. Ini kok kayaknya pada ego gitu, pada kekehan aturan.
aturan tertinggi aja bisa diamandemen, aturan tertinggi aja bisa direvisi. Masa sekelas Pergub atau Kemendikbud nggak bisa direvisi kalau memang itu jadi hambatan bapak-bapak. Ingat bapak, regulasi itu dibikin itu untuk mempermudah rakyat. Tapi kenapa hari ini warga Depok dipersulit dengan adanya pembatasan menjadi 36? Padahal kalau kita mau ada kehendak politik bisa 38, bisa 39. Kalau perlu 20, kalau memang sekolahnya sudah 30 SMA kita welcome. Ini kan sekolahannya minim Bapak. Ini fakta, ya kan? Nah, dalam konteks hari ini pemerintah Depok, Pak, coba bukalah rekam jejaknya DKR. Berkali-kali, bertahun-tahun kami datang ke sini untuk yang soal SMA. Itu laporannya sampai di mana? Apa cuma cukup sampai di meja para staf ahli, tenaga ahli, atau kepala dinas? Atau memang ditujukan ke yang bersangkutan pemerintah provinsi? Hari ini Pak, bukan hanya DKR, gabungan semua ormas. Ini bisa, kalau dibiarkan, ini bisa memicu kerusuhan sosial. Betul? Karena ada ribuan Pak yang tertahan, nggak bisa sekolah. Ini harus ada jalan keluar. Pemerintah kan namanya juga pemerintah, kebijakan. Siapa seorang Roy Pangharapan, seorang Wido, seorang Kasno, dan yang lain-lain? Bukan siapa-siapa kami. Yang berwenang adalah Pak Wali Kota. Please Pak, atas nama terakhir jabatan masa terakhir, berilah kado yang terindah untuk masyarakat. Jadi Pak, sekali lagi clear di sini, buka seluas-luasnya kesempatan warga Depok untuk sekolah, mau kaya mau miskin. Tapi paling enggak Pak, saya punya 12 siswa miskin ini Pak, nggak bisa dipelajari. Kalau nggak miskin dicoret aja, saya serahkan ke Bapak. Nasibnya mereka. Ini contohnya, orang tuanya sengaja saya bawa Pak, yatim Pak, rumahnya di belakang SMA 4, sudah diukur jarak, masih kekeh aja nggak mau terima. Saya bingung. Padahal sekolah itu adanya di Depok Pak. Ini kami semua warga Depok Pak. Itu juga sekolahnya juga ada di Depok. Masa Pak Wali Kota ongkang-ongkang kaki aja, diem aja, atas nama bukan wewenangnya. Mohon maaf Pak, kalau kesalahan kami kita tumpahkan kepada Pak Sekdis sebetulnya nggak pantas ya kan. Tapi saya melihatnya bukan Pak Sekdis hari ini, yang saya lihat Bapak adalah Pak Kiai, yang saya lihat adalah Bapak Idris, yang saya lihat adalah Bapak Wali Kota. Please jangan sampai salah paham Pak Tarno. Yang saya lihat Bapak adalah hari ini Wali Kota. Karena kita memang mintanya Wali sederhana. Bikin surat Wali Kota ke Gubernur, minta optimalisasi, minta seluruh warga sekolah. Terima kasih. Sudah saya serahkan itu, saya serahkan ke sekolah. Udah jauh sebelum PPDB dimulai. Pak, istri saya tahunya saya kenal wali kota, kenal wakil wali kota, 50 anggota dewan kenal saya, pejabat disdik kenal saya. Yang di kepala istri saya, masa iya Mas gak bisa masukin anak sekolah, anak kandung? Prihatin. Pak, optimalisasi itu setiap tahun ada. Iya, betul. Untuk apa? Bapak pasti tahu jawabannya. Kenapa optimalisasi dibuka? Mau dikata ngelanggar aturan, nggak ngelanggar aturan, kearifan lokal pasti ada. Karena kebutuhan masyarakat di Depok ini terkait pendidikan, terutama sekolah negeri, yang seperti Pak Roy tadi sampaikan, 15 sekolah negeri, 4 sekolah SMK nggak mencukupi lulusan 15.000 lulusan SMP. Iya. Nggak mencukupi. Kok lo nggak masuk swasta aja yuk? 10 juta Pak pendaftaran sekolah swasta yang paling dekat dengan rumah saya. Tiap bulan belum lagi. 550 per bulannya. Apa saya harus jadi maling setiap bulan? Atau tiba-tiba dadakan saya cari duit? Saya colek Pak Taro Pak, bagi saya PL dong buat bayaran sekolah, buat uang pangkal. Itu yang paling deket Pak, saya nggak usah sebut lah, rumah saya di Mekarjaya, dekat Juanda. Bapak pasti tahu sekolah swastanya apa di situ yang dekat rumah saya. Jalan kaki anak saya bisa. Tapi Masya Allah, saya kalau sebut itu, Pak bayangin anak saya setiap hari. Jadi anak saya sekolah di SMP 4 Pak, sama gurunya itu dikirimin
daftar isian, mohon anak-anak yang sudah terdaftar di SMA manapun diterima, mohon diisi. Misalnya Citra SMA 2, terus Badu dan seterusnya. Anak saya sampaikan ke saya, Pak gimana Pak? Sabar ya nak. Karena belum bisa menerima, anak saya belum bisa diterima. Sampai terakhir saya juga laporan sama Bapak, izin Pak, terima kasih. Teman-teman SMP yang mau masuk SMP, teman-teman saya Pak, saudara saya, keluarga saya yang mau masuk SMP dibantu maksimal oleh Bapak. Saya nggak perlu buka lah bagaimana struggle-nya Bapak memperjuangkan itu. Tapi anak saya Pak, saya jujur sama Bapak, saya sampaikan sama Bapak, saya perjuangkan anak orang lain tapi anak saya belum Pak. Kerja saya sampai segitunya sama buat orang lain. Gak ada. Istri saya setiap hari, buat apa lu kenal wali kota? Katanya takut wali kota sama lu. Enggak bisa bantu saya. Disebutin semua satu persatu anggota dewan yang sangat-sangat saya kenal. Saya nggak perlu sebut namanya. Istri saya tahu. Disebut si Anu gimana, si ini gimana. Katanya kenal sama kamu. Enggak nolong kita. Tapi tetangga depan rumah itu yang kamu tolongin. Saya nggak bisa ngomong lagi Pak, terutama anak saya yang nggak mau keluar kamar, karena dia setiap hari Pak, hari pertama penerimaan MPLS dia bilang, Pak ini gimana ngisinya? Tuibon Pak, tuibon izin. Dia harus share tuibon. Saya nggak bisa jawab Pak. Saya nggak bisa jawab. Buat saya nggak ada kebanggaan saya Pak. Bapak boleh cek, saya rajanya demo Pak. Saya rajanya demo puluhan tahun. Tolong dicatat Pak. Bapak boleh tanya, Bapak mungkin Pak Kasat Intel baru di sini. Bapak boleh cek sama teman-teman Polres. Siapa Cahyo? Saya rajanya aksi di Depok. Saya puluhan tahun aksi. Tapi sudah beberapa tahun ini saya nggak mau turun. Tapi kali ini Pak, ada api di depan saya tabrak Pak. Demi anak saya. Tabrak. Ya, setuju. Ini penyakitnya saya nggak menuduh. Tapi B itu, PJ Gubernur Sontoloyo itu yang melakukan itu. Gas, betul, gas. Dia percaya, dia yakin betul bahwa dia ada di dalam. Dia anak orang-orang istana. Saya enak aja bikin aturan. Dia nggak cek lagi kondisi Depok seperti apa. Setuju itu. Dia main api, dia sikat semua. Atas dasar apa? Idealisme. Gak ada Pak. Gak ada. Saya tak yakin B itu punya message tersendiri di luar konteks itu. Entah dia mau ngehantam Menteri Pendidikan, dia punya message politik, saya nggak tahu. Tapi intinya Pak, setiap tahun yang namanya optimalisasi itu ada. Untuk apa? Pak Tarno pasti punya jawabannya. Pejabat-pejabat dinas pendidikan di Jawa Barat juga tahu jawabannya kenapa ada optimalisasi. Itu tolong dimaksimalkan Pak. Buat apa? Bukan hanya anak saya. Konteksnya pasti kalau saya pribadi buat anak saya, tapi juga tadi ribuan warga masyarakat Depok yang anaknya pengen sekolah di sekolah negeri, itu tolong difasilitasi. Jadi saya jelaskan, saya pertegas lagi, ada api sekalipun, ada setan hantu blau, ada Jokowi di depan saya tabrak. Wallahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Sebagian besar ormas ini saya Dewan Pembina. Jadi saya tidak bisa demo orang karena jiwa pembinaan saya itu di mana bumi berpijak, di situ saya bina masyarakat. Jadi saya di sini bertindak untuk dan atas nama kemanusiaan. Kalau bisa pertemuan kita ini judulnya Anak Sekolah Depok Menangis. Anak Sekolah Depok Menangis. Beliau yang dekat dengan wali kota, beliau yang dekat dengan kepala dinas, tidak pernah komunis. Bagaimana kita masyarakat jelata, rakyat jelata? Ya, Pak, saya ini ormas manapun, bahkan Gerakan Nasional Memerangi Teroris, saya tokohnya Pak. Gerakan Nasional. Jadi saya tuh untuk di limit manapun, insya Allah Pak. Jadi maaf, saya akan wakafkan diri saya untuk memperjuangkan Depok biar ada kesetaraan. Di sini di Depok SMP negeri itu 36, sedangkan SMA negeri hanya 15. Tidak balance Pak. Jadi saya di garis depan, saya akan memperjuangkan entah itu lewat dana alokasi khusus atau apa namanya,
sekolah, ada kesetaraan, ada peningkatan, ada penambahan SMA negeri di Kota Depok yang sama-sama kita cintai karena saya bagian daripada masyarakat Depok, Pak. Nyonya saya guru, istri saya guru. Saya juga pendidik, Pak. Jadi tolong dicatat, Pak. Jangan cuma main HP, dicatat. Jadi ada atensi di depannya. Ya. Baik, Pak Kasatita. Salam kenalan, Pak. Semoga ke depannya Bapak-bapak bertiga di depan makin barokah. Allah tuntun, Allah bimbing. Dan marilah kita berdoa. Semoga di masa akhirnya Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota sampai akhir jabatannya diberikan hidayah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita demokan, semua yang kita ungkapkan dalam aspirasi tadi, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan agar bisa mengakomodir semuanya. Amin. Dan tak lupa kita doakan, saya pembina, jadi saya tidak bisa jelekin manusia. Saya doakan semoga PJ Dignas Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat, Allah buka mata hatinya. Amin. Agar mereka bisa bantu masyarakat, wabil khusus keinginan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya. Amin. Bisa terakomodir semua karena izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pas sekali lagi, Pak. Amin. Saya di garis depan apabila memperjuangkan pendidikan yang setara. Tidak balance, Pak. 36 plus 15 itu pinjam, Pak. Depok itu ideal, SMA negerinya itu 25. Saya di garis depan, Pak. Yang perjuangkan ke presiden saya, yang perjuangkan ke gubernur saya, yang perjuangkan ke menteri dan institusi dan pejabat terkait, saya paling depan, Pak. Catat itu, Pak. Nama saya Abdullah Jogja, catat nomor handphone saya, Pak. Catat, Pak. Catat, Pak. Saya dekat dengan birokrat, saya dekat dengan government. Saya bagian daripada Depok. Saya mau berbakti buat Indonesia lewat Depok, Jawa Barat. Saya mau berkarya untuk Indonesia lewat Depok, Pak. Dicatat, Pak. Nama saya. Jadi anytime saya hubungi bapak-bapak, bisa. Kita cari solusinya yang terbaik. Karena kalau yang begini-ginian, 50% unsur emosinya itu pasti ada. Yang ideal, yang pas tuh kurang. Jadi saya kira dari saya cukup sekian. Jadi kalau para teman-teman dan wartawan juga bilang bahwa SMP negeri itu sudah terakomodir semua, itu juga tidak benar. Tapi karena ada ada sekretaris teknik, saya kira cukup siang. Apabila ada hal-hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting, Pak, supaya kami bisa komunikasi, ya kan? Jadi tolonglah gantian kantornya itu di Depok supaya nggak kenal lagi Pemko Depok kan kita mampu ke sana. Jadi tolong, Pak, ya, ini KCD 2, KCD Depok Bogor. Kantornya gantian minta di Depok. Terima kasih. Terima kasih atas masukan. Mungkin ini terakhir Bapak surat ke PJ Gubernur yang tadi kata Mas Cahyo, PJ Gubernur yang Suntoloyo itu. Jadi PJ Gubernur yang idealis tapi cek kekayaannya. Gampang. Dan kayaknya dari 300 juta tadinya sekarang 10 miliar. Kita udah pegang datanya. Jangan sontoloyo idealis tapi sosokan. Terima kasih. Itu aja. Cukup sekian. Deadline hari Senin ya. Deadline hari Senin. Surat harus ke PJ Gubernur. Hari Senin kita kembali lagi. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kami turut merasakan apa yang dirasakan oleh warga Depok, khususnya dampak psikologis ya. Mudah-mudahan masalah ini cepat dapat diselesaikan. Kami mohon maaf, terima kasih lagi sekali lagi Pak Sekdes, Pak Kasatida Polres Metro, kawan-kawan hati-hati. Intinya apa? Anak-anak warga Depok wajib sekolah. Amin. Jadi kalau hari ini dan seterusnya masih ada anak-anak di Depok yang sekolah, kita akan terus berjuang. Kalau harus kita tidurin Pemko Depok, kita tidurin. Kalau kita harus tidurin istana negara, kita tidurin. Karena negara telah lalai terhadap rakyatnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Lanjut. Jadi gini teman-teman, kita kan butuh kepastian jawaban juga. Ini mau berapa hari nih? Ayo, Pak. Nanti silakan saja. Iya, ya Pak, ya. Jadi jangan berlarut-larut. Karena kan anak-anak harus sekolah. Ya kan, kami minta jawabannya kapan.
Jadi gini Pak Sekdes, kalau nanti ada hambatan di Jawa Barat, libatkan, Bapak lapor kepada rakyat. Hai rakyat, saya sudah laporan ke Jawa Barat, tapi dasar daftar Jawa Baratnya. Tolong difasilitasi kita ke sana, betul nggak? Karena kita diadu nih, kemarin Jawa Barat alasannya Depok nggak mandiri. Kita pengen tahu. Gitu loh. Itu ya Pak. Jadi kita minta hari Senin, mudah-mudahan surat sudah ada. Hari Senin kita balik lagi ke sini. Menanyakan surat usulan dari Sudah dibuat belum? Sudah dibuat belum? Oke, sip. Terima kasih. Lanjut. Berikan kesempatan buat beliau. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saatnya gini kita mendengarkan nyampaian apa yang akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Sukarno. Kami silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli alaihi. Inginkan pikiran tenang, insya Allah apa yang disampaikan saya atas nama pemerintah Kota Depok ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan kepada kami. Yang pertama tentunya dari Pak Wid menyampaikan terkait dengan siswa optimalisasi yang belum diakomodir oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Yang kedua juga menyampaikan terkait dengan kurangnya rombel ataupun kurangnya sekolah SMA negeri di Kota Depok. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu saya tanggapi juga apa yang disampaikan Mas Roy. Terima kasih banyak atas dukungan khususnya kewenangan kami di pemerintah Kota Depok. Namun sebelumnya mohon maaf, saya keluarga yang saya hormati Pak Kasat Intel dan juga kawan kita dari Satpol PP, alhamdulillah yang memilih saya ya tentunya untuk menanggapi apa yang diaspirasikan ke pemerintah Kota Depok. Untuk yang kedua tentunya Mas Roy tadi masih menyampaikan sama dengan apa yang disampaikan, hanya peningkatan rombel dari 32, kenapa hanya 32 tidak dimaksimalkan untuk rombelnya. Ini semuanya akan kami catat dan insya Allah nanti akan sampaikan pimpinan dan secepat mungkin tentunya sesuai dengan arahan pimpinan akan kami tindak lanjuti. Berikutnya tentunya tadi disampaikan juga oleh Mas Ray bahwasannya ada 12 siswa tentunya yang notabene di sini sudah disampaikan, ada juga bercerita terkait dengan dekat rumah pun keluarga tidak mampu, dalam hal ini didamping oleh orang tuanya juga tidak bisa masuk untuk SMA negeri. Itu juga nanti insya Allah sebagai catatan kami dan insya Allah juga akan kami sampaikan karena kami sebagai wakil pimpinan nanti akan sampaikan pimpinan segera untuk bisa ditindaklanjuti sebagaimana nanti yang diarahkan pimpinan. Yang berikutnya adalah yang ketiga tentunya tadi Mas Cahyo, saya juga ikut prihatin, mudah-mudahan dengan adanya ini nanti ada kesempatan anaknya juga bisa masuk sekolah negeri. Amin. Kami juga berusaha dan kami juga senang apabila pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan bisa membuka optimalisasi dalam hal ini kita bisa masuk. Amin. Selanjutnya kembali lagi ke Mas Wid yang tadi disampaikan, kami pun juga pernah menyampaikan surat dan sebagainya ke Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal ini melalui KCD 2 Pak. Tidak perlu saya sampaikan, kalau nanti mau melihat itu aksi pada di saya, dokumentasi foto kami juga ada. Bahkan saya dengan Ibu Kadisdik ya dari tidak itu nanti bisa, artinya bukan kami juga diam tidak. Ya kan ini seperti itu. Cuman itu nggak usah dibahas di sini karena kami juga cinta anak-anak kita, anak-anak SMK juga anak-anak kita, anak-anak SMK juga anak-anak kita, dimanapun juga itu warga Depok. Satu lagi Mas Rik tadi sempat menyinggung 51 anak. Dalam hal ini memang betul adanya dibatalkan dan kami Dinas Pendidikan Kota Depok dalam langsung bergerak cepat supaya bisa memfasilitasi jangan sampai 51 itu tidak memperoleh sekolah. Laporan terakhir dari Walas ataupun SMP 19 alhamdulillah sudah terfasilitasi oleh SMA swasta yang ada di Kota Depok. Artinya nanti tinggal kita memonitor berikutnya bagaimana dengan dampak apa kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat. Apakah masih ada peluang-peluang yang lain? Tentunya bukan kewenangan kami. Kami hanya melalui surat, melalui Bapak Pimpinan akan kita sampaikan aspirasi itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ataupun lain melalui kantor cabangnya yaitu KJD 2. Tentunya semuanya ada mekanisme yang perlu disampaikan oleh institusi. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih Bapak Pembina dalam hal ini tadi saya cukup bangga dan terima kasih sekali Pak. Sama-sama yuk kita perbaiki Dinas Pendidikan Kota Depok. Baik dari Bapak, benar saya sangat terima kasih. Insya Allah nanti boleh Pak kita berkolaborasi yuk sama-sama kita majukan Depok itu khususnya pendidikan di mana berbagai aspek, berbagai tahapan, berbagai program-program wabil khusus adalah 3 kebijakan pemerintah yuk sama-sama. Pendidikan bukan punya pemerintah saja, ada pendidikan adalah punya masyarakat. Kita harus bergandeng bersama, bergerak sama untuk sama-sama memajukan pendidikan. Terima kasih Bapak Pembina yang tadi sudah menyampaikan begitu semangatnya dan saya juga ucapkan terima kasih. Mungkin terakhir nanti kalau memang ada hal yang kurang nanti bisa disampaikan kembali terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Kasno, hal-hal yang kaitannya dengan anak ABK. Di situ ada 11 dan di situ hanya kelihatan 2 yang 9 kemana. Tentunya ini sebagai catatan kami, ini sebagai laporan kami juga ke pimpinan agar hal-hal tadi juga bisa dimasukkan di dalam bukti penyampaian surat ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam hal ini bisa disampaikan ke kantor cabangnya di Bogor ataupun bisa juga langsung disampaikan ke Provinsi Jawa Barat. Itu yang saya rangkum terkait hal ini. Apa yang tadi aspirasi disampaikan ke kami dalam hal ini pemerintah Kota Depok, kami tampung, kami catat, akan kami sampaikan ke pimpinan kami dalam hal ini Pak Wali Kota. Insya Allah nanti apa arah pimpinan dan segera mudah-mudahan apa aspirasi paling tidak permohonan surat dari pemerintah Kota Depok untuk disampaikan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan unek-uneknya tadi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bisa segera terlaksana. Dari saya mewakili pemerintah Kota Depok kurang lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Depok maju, anak-anak sekolahnya maju, anak-anak sekolah wabil khusus yang memang orangnya tidak mampu agar bisa diakomodir. Kita bantu mendoakan pemerintah Kota Depok, baik itu wali kota dan wakil, baik itu kepala dinas, KCD 2 maupun provinsi, mereka bisa akomodir. Allah buka mata hatinya agar mereka semua bisa terakomodir untuk sekolah kebanggaan mereka wabil khusus SMP negeri, SMA negeri atau SMK negeri. Biar Kota Depok maju dan selalu maju. Terima kasih. Tapi kan kemarin ada pemanggilan ya, guru dan kepala sekolah itu jumlahnya ada berapa yang dipanggil? Apanya? Dipanggil Dipanggil semua terlibat ini adalah untuk mengamankan anak 51 jangan sampai tidak dapat sekolah. Karena kaitannya dengan tindak langsung itu sedang ditangani Inspektorat Jenderal Pendidikan. Untuk jumlah gurunya sendiri kan untuk klarifikasi. Kemarin kita panggil ke Dinas Pendidikan seluruh pengajar dan kepala sekolah yang ada di SMP 19 kita panggil. Karena apa? Karena untuk penyelamatan 51 tersebut segera memperoleh sekolah. Itu intinya. Pembahasannya udah langsung. Belum ke arah yang lain karena utamanya kita ke arah sana. Karena apa? Karena masing-masing itu sudah punya jobnya masing-masing. Saya ngomongan begitu-begitu sedang ditangani Inspektorat Jenderal, salah lagi sekdisnya ngomongnya begini, salah lagi. Jadi sementara gitu nanti kalau memang ada perkembangan insya Allah diatur. Terima kasih Pak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman wartawan. Terima kasih. Saya ikut partisipasi dalam demo hari ini, walaupun saya tidak orasi, tapi saya ada di lingkungan itu. Yang pertama tentu kami prihatin bahwa masih banyak anak-anak kita yang belum sekolah. Yang kedua tentu pemerintah daerah, khususnya Kota Depok, ya, ini punya tanggung jawab bagaimana anak-anak kita itu bisa sekolah. Karena bagaimanapun anak-anak itu adalah warga Kota Depok, walaupun secara administrasi adalah hak dan kewenangan Gubernur Jawa Barat atau provinsi,
Saya harap itu Bapak Wali Kota beserta jajarannya untuk ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait pendidikan, khususnya pendidikan SMA. Banyak orang tua yang pengen masuk ke negeri bukan karena apa? Karena memang bayar ke sekolah swasta saat ini masih cukup tinggi. Walaupun ya ada dana bos di sekolah-sekolah swasta, tapi kayaknya tidak begitu dapat mengurangi jumlah SPP yang harus dibayar oleh orang tua murid. Sehingga orang tua saat ini banyak yang ingin masuk ke sekolah negeri. Itu. Yang kedua, Bapak Wali Kota bisa menyampaikan bahwa alasan yang kedua adalah Kota Depok ini sekolahnya tetap, tidak tambah-tambah, sekolah negeri ya khususnya. Kemudian yang kedua, selain sekolah tidak tambah-tambah, jumlah penduduk di sisi lain jumlah penduduk yang terus menaik atau meningkat sesuai dengan ukur, sehingga jumlah sekolah yang ada di Depok ini tidak sebanding dengan jumlah siswa atau calon siswa yang ada di negeri. Sekolah swasta tadi saya katakan bisa saja, yang penting kasih subsidi, kasih bayaran, kalau perlu bisa gratis dari provinsi ada, dari pemerintah kota ada, sehingga anak-anak disalurkan ke sekolah swasta tidak ada masalah karena mereka tidak membayar. Karena alasan utama dari Bapak Ibu sekolah yang ingin sekolah ke negeri adalah salah satunya adalah biaya, gitu ya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bahwa anak-anak wajar Dikdas ya, wajar Dikdas dan Dikmen itu wajib kita sekolahkan, karena untuk mencapai Indonesia Emas tahun 1245 nanti adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.